Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kembali kami ajak Anda untuk melihat galeri Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Informasi berikutnya, ini ada seorang ibu rumah tangga yang berusaha untuk mempertahankan sepeda motornya pada saat dibegal dua penjahat di bawah ancaman celurit di kawasan Cilebut Barat, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Inilah pemirsa detik-detik saat Ibu Ningsih dibegal dua pelaku di perumahan Taman Gria Asri, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban berusaha mempertahankan motornya saat dua pelaku mengambil paksa motornya. Korban terpaksa merelakan motornya setelah ia ditendang di bagian kepala hingga terjungkal. Dua pelaku yang menghunduskan celurit membawa kabur barang korban. Para pelaku diduga sudah mengintai korban lantaran kejadian tersebut terjadi usai korban mengantar suaminya ke stasiun Bojonggede pukul 4 pagi. Petugas dari Polsek Sukaraja langsung mengecek lokasi kejadian dan melakukan pendataan. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Bogor. Dan pemirsa, untuk mengetahui kisah tragis pembegalan di Bogor, Jawa Barat, kita akan menanyakannya langsung dengan Ibu Ningsih yang merupakan korban pembegalan. Selamat siang Ibu Ningsih. Selamat siang, Mbak. Ya, Ibu Ningsih bisa ceritakan kepada kami sebenarnya kejadiannya saat itu seperti apa sampai akhirnya Ibu Ningsih ini dibegal begitu? Ya, semenjak suami dinas di Serang itu kan setiap Senin pagi itu Mbak, saya tuh jam 4 kurang 10 lah ya, jam 4 kurang seperempat atau kurang 10 itu berangkat ke stasiun Bojonggede. Itu begitu suami masuk ke stasiun, saya langsung putar balik pulang. Biasanya sih selama ini saya nggak pernah mampir-mampir tuh. Nah kebetulan tuh kemarin kok saya pengen beli tepung deh, kayaknya pengen bikin sarapan untuk anak. Saya sempat mampir ke 24 jam itu warung. Terus akhirnya saya masuk, alhamdulillah sudah masuk kompleks seperti itu kan ya. Terus ternyata pas begitu masuk kompleks pun di depan itu jauh dari pos, itu antara pos berikutnya itu, pos depan sama pos berikutnya itu tuh jaraknya saya di tengah-tengah tuh Mbak. Saya di tengah-tengah, terus kejadiannya itu pas di sini nih. Ini kejadiannya tuh pas begitu saya naik motor itu sebenarnya ada yang manggil-manggil bu gitu. Saya pikir kan itu tetangga saya ya, tetangga mau ngomong apa gitu, mungkin sama-sama nganterin suaminya, atau ternyata enggak. Saya ditikung dari belakang, terus dia bilang turun gitu. Saya minta tolong teriak, tapi ada yang denger sih di sebelah sana itu ada 4 orang tuh kayaknya pada nongkrong di pos berikutnya itu kayak denger. Terus saya bilang diam jangan berisik gitu. Jangan berisik gitu. Terus saya pas noleh begini, aduh apaan nih, saya bilang gitu. Dia ada celurit, yang bikin saya takut kan ada celuritnya itu loh Mbak. Tapi tetap saya masih turun, tapi saya masih menggendori motor saya. Terus tiba-tiba dia sih nggak sampai itu celurit, cuman ditendang kepala saya sampai saya terjungkal ke belakang. Okay. Posisi kejadiannya di sini nih, persisnya di sini, di pos antara pos 1 dan pos berikutnya itu saya di tengah-tengah. Waktu itu kondisinya sepi terus lampunya juga mati gitu. Nah kebetulan di CCTV itu ada lampu sorot, jadi yang bisa menyerot ke arah saya gitu. Okay. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah sih saya nggak terjadi apa-apa. Yang penting motornya dibawa biar apa, saya bilang. Oke, Bu Ningsih, setelah kejadian ini kan di lokasi sepi ya Bu ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Bu Ningsih setelah dibegal oleh para pelaku ini? Ya dengan syoknya saya gitu ya Mbak, aduh botol saya dibawa, terus dia juga bawa celurit, tapi saya masih bersyukur sih saya nggak terjadi apa-apa dengan diri saya masih bisa berjalan Mbak. Pulang itu saya berjalan, karena memang nggak ada yang mengantar juga, karena memang ada 4 orang itu juga, mungkin mereka langsung mengejar ke depan mungkin, tapi saya sih jalan kaki aja ke rumah sekitar 200 meter lah ya, kayak 200 meter ya. Terus saya jalan aja Mbak ke belakang sampai rumah. Terus saya langsung mengabarkan ayahnya, bangunin anak saya tidur. Ya, aduh gimana nih Bu? Ya udah, terus setelah itu kejadiannya sih bikin saya benar-benar yang aduh gitu.
jadi shock Mbak. Sebenarnya saya juga Bu Ningsih, hari itu. Tapi ketika alhamdulillah sekarang sudah baik-baik saja. Bu Ningsih, ketika kejadian pada saat itu, apakah Bu Ningsih sempat merasa ada yang mengikuti Bu Ningsih dari jauh begitu? Saya sih nggak merasa sih Mbak, nggak merasa diikutin atau gimana, nggak merasa sayanya. Biasa aja seperti orang yang Senin-Senin kemarin-kemarin itu seperti biasa, nggak ada yang tiba-tiba aja gitu, tahu-tahu bu gitu, minggir gitu. Kirain saya motor saya ada apa gitu kan, dia pikir minggir, tapi saya bilang, aduh kayak motor saya nggak kenapa-napa, tapi begitu saya agak pelan langsung disergap sama mereka. Oke. Dari arah belakang atau dari arah mana? Iya, Bu? dari arah belakang, Mbak. Makanya saya juga nggak ngeh gitu kan. Dari arah belakang langsung disergap. Saya mau maju juga nggak bisa gitu. Ini kalau dari posisi Bu Ningsih, di belakang Bu Ningsih, para pembegal ini datang ya Bu ya? Iya, dari arah belakang sana, Bu. Ada arah belakang itu langsung begal itu langsung nikung gitu sih, Terus Mbak. kaburnya kemana Bu posisinya. Ningsih? Arah ke depan lagi gitu. Padahal sebenarnya di depan saya itu ada pintu keluar menuju akses ke kampung, tapi mereka ke depan lagi. Tapi di depan itu sudah ada tukang makanan yang pagi jualan kue-kue itu lagi buka tenda sebenarnya Mbak. Saya juga belum ketemu nih sama beliau, waktu itu lihat orang ngebut, 2 orang naik motor atau gimana. Kalau ke arah depan lagi putar balik soalnya mereka. Tadi Bu Ningsih katakan sempat berteriak begitu, namun akhirnya dihentikan oleh para pelaku begitu. Lantas bagaimana dengan orang-orang, tadi Bu Ningsih sempat katakan ada 4 orang yang sempat melihat kejadian Bu Ningsih dibegal. Diam saja atau seperti apa Bu? Tanya sih ke saya, ada apa Bu? Saya dibegal Pak, saya bilang motor saya diambil sama begalnya. Saya bilang gitu, oh mana Bu? Langsung mereka menuju ke arah depan, mungkin mengadakan pengejaran mungkin. Tapi saya udah nggak pedulikan mereka lagi, langsung saya pulang aja gitu. Oke. Bu, kalau digambar kan Bu Ningsih sempat jongkok ya, mencoba untuk mempertahankan motor dari Bu Ningsih ini. Bisa ceritakan nggak Bu? Iya, saya kan ini apa namanya posisi motor gitu kan. Terus saya itu suruh turun, tapi saya turun dengan memegang apa motor itu sambil jongkok, terus tiba-tiba saya ditendang gitu Mbak. Oh sempat ditendang Di juga posisi Bu? sini. Ya? Sempat ditendang juga? Iya, saya ditendang Mbak. Pelipis saya ini ada luka sih sedikit, bekas sepatu gitu kan. Posisinya itu jadi motornya kan begini, nikung gitu kan. Terus jadi akhirnya saya berhenti, saya standar. Akhirnya saya masih memegang motor saya itu sama dia, lepas gitu. Dia bilang lepas gitu. Saya ditendang langsung, jadi pegangan saya lepas dari motor itu gitu. Bu Ningsih saat ini sudah melapor kepada pihak kepolisian Bu? Sudah keesokan harinya itu Kapolsek juga sudah olah TKP, terus saya juga sudah diminta untuk melaporkan kejadian ini ke Polres. Jadi semuanya sudah diurus, nanti katanya nunggu dari 2 minggu lagi, nanti ditunggu siapa 2 minggu lagi? seperti itu. Oke, Bu Ya. Ningsih sempat menyerahkan barang bukti CCTV juga Bu. Itu CCTV yang beredar ini dari arah mana? Dari rumah tetangga kah atau dari mana ya? Ya. Dari pas kejadiannya kan saya di sini nih kejadiannya Mbak. Itu dari arah ini, dari rumah yang belakang kejadian saya ini kan saya ngadep ke sini. Di belakang saya ini Mbak, CCTV-nya yang pagar agak kayu ini. Ini arah CCTV dari situ. Saya juga nggak nyangka kalau dia pasang CCTV gitu. Kejadiannya kan cepat sekali gitu ya. Dari situ. Berarti Bu Ningsih ini inisiatif untuk meminta CCTV tersebut untuk menjadi salah satu barang bukti ya Bu ya? Ya itu kan CCTV orang ini kan mungkin dicek paginya ya, ada apa nih semalam kok ada teriak gitu kan mungkin, terus ada rame-rame juga gitu. Akhirnya mungkin beliau lapor ke Pak RT terus dilanjutkan ke grup RW kayaknya. Terus langsung sama anak saya kan dapat CCTV-nya langsung diviralkan gitu sama anak saya. Saya juga nggak tahu sih Mbak kalau sampai sejauh itu. Nah sampai Pak Kapolsek juga datang ke sini. Saya juga nggak ngerti Bu, saya baru pagi ini, katanya pas besokan harinya tuh dia bilang, baru pagi ini saya tahu Bu, ini saya kecolongan juga, kata Pak Kapolsek gitu. Oke. Kejadiannya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Ningsih, mudah-mudahan sehat selalu Ibu, tetap semangat untuk kemudian bisa mengungkap siapa-siapa saja pelaku pembegalan yang sempat dialami oleh Bu Ningsih. Sehat selalu Bu Ningsih, terima kasih atas waktunya, selamat siang. Terima kasih, ya sama-sama Mbak.